Ya, silahkan An. Langsung aja, apa sih sebenarnya toxic positivity itu? Mm-mm. Sebenarnya toxic positivity itu adalah konsep gitu ya. Ketika kita Hmm. itu berpikir bahwa ketika kita jalani kehidupan, kita harus selalu positif all the time gitu. Setiap saat kita tuh harus berpikir positif dan itu adalah satu-satunya cara yang paling benar untuk menjalani Hmm. kehidupan gitu. Jadi nggak boleh Hmm. mikirin yang negatif dan kalau ada sesuatu yang memicu emosi atau perasaan yang negatif, nah itu harus disingkirkan jauh-jauh, segera ditolak gitu. Jadi seperti itu sih kurang lebih ya. Jadi konsep bahwa kita harus terus-menerus berpikir positif dan itu satu-satunya cara untuk menjalani hidup gitu. Jadi kayak yang negatif-negatif itu harus ditolak dan diabaikan gitu ya? Betul gitu. Jadi di Ah, benar-benar apa ya disingkirkan jauh-jauh deh gitu dari hidup kita gitu, nggak boleh ada gitu, harus segera oh, oke. dipositifkan kembali gitu, nggak boleh ada yang Hmm. negatif-negatif itu gitu. Oh, oke oke. Tapi kan sebenarnya itu sesuatu yang positif. Tapi kok bisa jadi toksik ya? Kan toksik itu beracun, berarti kok akhirnya jadi sesuatu yang Mm-mm. kontraproduktif gitu. Iya Gimana tuh, An? benar. Iya kan pada waktu kita itu selalu berusaha untuk positif ya. Yang pertama kan kita bilang ke diri kita, kayak pada waktu kita bersedih misalnya ya, kita ngomong nih di dalam diri kita, nggak boleh kayak kita harus memikirkan hal yang positif nih. Mm-mm. Apa sih positifnya dari hal ini misalnya gitu ya, atau kita ya udah simply nggak memikirkan hal itu, kita ganti dengan yang positif misalnya gitu dari dalam diri kita sendiri, atau misalnya berasal dari orang luar nih, atau kita Hmm. melakukan hal itu ke orang lain, misalnya kita ngomong ke orang, kamu mesti semangat gitu kan, nggak boleh tenggelam dalam kesedihan atau tenggelam dalam kegalauan misalnya gitu, cemas dan sebagainya, khawatir, harus sekarang mesti tenang, mesti semangat lagi gitu, mikir yang positif-positifnya aja, nggak usah baper dan sebagainya gitu. Nah, bisa kita lakukan ke diri sendiri atau ke orang lain. Nah, coba bayangkan kalau kita itu menyangkal emosi-emosi yang negatif, eh, kan emosi itu sesuatu yang alami ya, San, yang Tuhan tuh Mm-mm. kasih gitu kepada kita. Mm-mm. Mm-mm. Itu tuh secara natural kan muncul gitu. Nah, pada waktu kita itu nggak mau melihat atau kita itu nggak mau mengakui, kita nggak mau menyadari, bahkan kita dengan sengaja mengabaikan, menolak, membuang. Nah, itu kan bukan berarti emosi itu nggak muncul atau nggak ada di situ gitu. Jadi sebenarnya Iya, kenapa kok itu benar-benar. jadi toksik ya kan? Susan juga pasti udah sangat familiar dengan hal ini sih ya gitu, bahwa ketika emosi yang negatif itu ditekan atau diabaikan, itu nggak akan pergi kemana-mana, dia akan ada tetap di Hmm, situ gitu. Dan bahkan benar-benar. justru makin diabaikan, makin ditolak, itu akan makin kuat gitu kan. Hmm. Seperti kalau kita itu infeksi, itu kan kalau kita abaikan seakan-akan nggak ada luka atau nggak ada infeksi itu di situ, kita biarkan saja, dia kan nggak akan dengan sendirinya hilang atau sembuh, dia akan makin meradang, dia akan makin parah gitu, jadi akan makin numpuk dan kita nggak sadari akan makin parah gitu. Jadi yang pertama sih itu gitu. Dan kenapa toksik, jelas manusia nggak diciptakan untuk hanya merasakan perasaan yang happy gitu, manusia Benar. nggak diciptakan seperti itu all the time hanya merasa happy gitu kan, enggak gitu. Jadi dengan menghindari emosi itu justru menumpuk yang pertama, dan ya akhirnya kan kita juga negatifnya itu kita nggak memperlihatkan ke orang lain ya. Nah, Mm-mm. orang lain itu nggak akan mengerti kondisi kita yang sebenarnya itu seperti apa. Jadi orang lain mau relate, mau dekat, berelasi dengan kita juga akhirnya itu berjarak ya, karena kita kan nggak menampakkan diri kita yang sebenarnya itu sedang mengalami apa, sedang merasakan apa. Orang hanya melihat Mm-mm. kita Mm-mm. kayaknya tuh baik-baik aja gitu. Nah, orang yang seperti itu justru akan susah untuk punya relasi yang dekat dengan orang lain gitu. Jadi orang pun misalnya mau menolong pun nggak akan, misalnya nih, sebenarnya dia tahu kita punya masalah yang berat, tapi kita cuma menampakkan hal-hal yang positif aja. Kayaknya kita nggak apa-apa, kayaknya kita tetap happy.
orang itu tahu kita punya masalah pun dia mau mendekati dan mau menolong juga nggak bisa gitu. Karena kita yang nggak membuka diri untuk orang lain itu menolong atau menghibur kita gitu. Jadi itu sih ya salah satu dua hal yang kenapa kok disebut toksik gitu. Dan ya akhirnya kita jadi nggak jadi pribadi yang otentik atau yang asli di depan orang. Karena kita selalu menampakkan kita baik-baik saja. Padahal nggak ada satu orang pun di dunia ini yang all the time sepanjang waktu itu selalu baik-baik saja dan selalu bisa berpikir positif, kan nggak ada gitu. Jadi nggak bisa otentik, nggak bisa asli apa adanya dengan orang lain gitu sih ya. Jadi ya itu yang akhirnya tuh jadi toxic, dibilang toxic positivity gitu. Jadi akhirnya sesuatu yang awalnya mungkin kita rasa sebenarnya itu oke. Kan di dalam konsep kita merasa itu oke, tapi ternyata akhirnya itu meracuni diri kita sendiri gitu ya. Benar. Dan sebenarnya ke orang lain juga efeknya gitu. Kalau kita sampai melakukan itu ke orang lain misalnya. Benar. Dan akhirnya orang lain juga kayak mungkin merasa tidak dimengerti, tidak dipahami ketika kita munculkan kata-kata itu ke mereka gitu ya. Benar. Dan akhirnya orang nggak mau deket-deket kita. Iya dong. Benar. Pada waktu kita lagi sedih, terus kita butuh didukung, kita butuh ditemenin, tapi kita malah disuruh, udahlah jangan sedih, kamu yang positif aja. Kan nggak enak ya gitu. Orang kan pengennya itu ditemenin, ada orang yang mau walk through, berjalan bersama-sama di dalam lembah kesedihannya dia gitu. Pengennya ada dihibur dan dimengerti gitu ya. Iya. Nah, terus kayak misalnya orang lagi sedih nggak mungkin kan kita kalau kita itu lembut dengan orang, kita nggak akan tarik paksa dia. Harus sesegera mungkin kita seret dia untuk naik ke permukaan kan gitu. Tapi kita akan turun ke lembah untuk menemani dia di situ sampai dia siap untuk naik gitu sih. Itu yang sebenarnya harusnya dilakukan oleh setiap kita gitu ya. Dan kalau kita jadi orang yang toksik, melakukan toxic positivity, kita jadi orang yang menyeret orang itu dengan paksa dari lembah untuk segera naik ke atas gitu. Itu yang kita lakukan dengan toxic positivity kepada orang lain. Justru itu merugikan diri sendiri dan akhirnya merugikan orang lain juga dengan konsep ini. Kan tadi Anita bilang ini konsep, berarti ini sebenarnya satu konsep yang nggak tepat sebenarnya kalau kita lakukan gitu ya. Walaupun mungkin awalnya bisa menghibur diri gitu ya. Maksudnya kan gitu ya, San. Tujuannya supaya feeling better gitu kan. Tapi ternyata malah toksik gitu kan. Benar. Awalnya dipikir yang baik, ternyata meracuni. Iya. Nah, terus apa yang seharusnya kita lakukan gitu? Apa yang seharusnya kita lakukan? Saya mungkin ada tips praktis. Yang pertama adalah kita menyadari dulu deh gitu, apa sih yang terjadi di dalam diri kita gitu, apa sih yang ada di dalam diri kita itu yang misalnya nih dengan awal-awalnya kita menyadari apa yang sedang kita alami, terus apa yang kita rasakan. Nah, kalau kita itu udah terbiasa menekan perasaan-perasaan yang negatif, yang kita itu nggak senang, kita nggak mau merasakan hal itu, lama-lama kita akan makin tumpul kan gitu untuk merasa. Nah, perlu tuh kita dengan sengaja menilik ke dalam diri kita untuk menyadari sebenarnya kita sedang merasakan apa gitu. Jadi kita nggak mau terburu-buru untuk move on gitu. Kan orang ngomong, cepetan move on gitu kan. Kita nggak mau terburu-buru move on, kita mau move in dulu ke dalam gitu. Move in untuk melihat ke dalam diri kita, apa sih yang kita tuh sedang alami, apa sih yang kita itu sedang rasakan. Nah, misalnya nih, itu tuh gunung perasaan, yang gunung iceberg, yang gunung es perasaan. Kan kita belajar itu sama-sama pada waktu yang di atas permukaan air itu kecil kelihatannya, misalnya hanya satu perasaan, biasanya sih yang muncul perasaan marah gitu kan. Tapi ternyata di bawah atas es yang di bawah air itu tuh kan jauh lebih besar gunung itu gitu, esnya itu jauh lebih besar.
Nah, itu kan ada perasaan-perasaan lain yang ada di bawah situ yang seringkali kita nggak sadari. Kita biarkan dia, pokoknya kita biarkan dia mengendap di bawah tanpa kita sadari. Yang muncul di atas aja, yang kita tuh rasa kemarahan misalnya gitu, kesedihan, tanpa kita menggali lebih dalam, ternyata di bawah itu lebih besar ada perasaan kecewa misalnya, merasa ditinggalkan, makanya marah, merasa dikucilkan, sendirian, kesepian, makanya sedih misalnya gitu. Jadi perasaan-perasaan itu sebenarnya bisa lebih dari satu, dan itu kita perlu cari tahu yang sebenarnya saya merasa apa sih, dibandingkan kita hanya ngomong ya saya marah, saya sedih, udah gitu. Tapi kita coba move in lebih dalam lagi, lihat ke dalam lagi, apa sih sebenarnya yang lapisan-lapisan perasaan yang lebih dalam gitu. Jadi ya awalnya dengan menyadari dulu, baru setelah menyadari kita bisa menerima gitu. Nah, setelah menerima emosi-emosi yang sulit tuh tadi kita akui, sulit kita handle, nah baru ketika kita terima itu jadi milik kita, baru itu bisa kita olah gitu. Kalau kita nggak menerima, itu kan kayak nggak pernah ada, jadi kita nggak bisa mengelolanya gitu. Nah, jadi ya itu sih, begitu kita menerima dulu aja, sebenarnya itu sudah mengurangi sih intensitas emosi yang negatif itu, sudah berkurang tuh, karena kita sudah mau menerima, oke, ini emosi-emosi ini, perasaan-perasaan negatif ini memang milik aku, ini yang memang aku rasakan sekarang gitu, daripada kita berpura-pura walaupun memang kadang-kadang ya berpura-pura semuanya baik-baik saja itu tampaknya lebih mudah gitu kan, daripada melihat ke dalam, menerima, mengakui gitu. Tapi itu yang lebih sehat sebenarnya untuk kita gitu sih. Dan yang ketiga, kita mau memanfaatkan emosi itu gitu. Jadi bukannya kita kayak ini buat apa sih, aku nggak mau emosi-emosi ini ada. Tapi mungkin teman-teman sadari atau tidak, sebenarnya emosi negatif yang kita bilang sedih, marah, dan sebagainya itu, dan emosi-emosi yang positif, happy, dan sebagainya ya, yang lain-lain itu tuh netral sifatnya gitu. Mereka tuh nggak baik, nggak buruk, mereka netral gitu kan. Gunanya apa sih emosi-emosi itu ada di dalam diri kita? Kan nggak mungkin kan ada di situ tanpa manfaat gitu. Nah, kita mau memanfaatkannya nih, setelah kita menyadari, menerima, kita mau memanfaatkannya. Karena emosi-emosi itu tuh memberikan kita informasi loh sebenarnya, San. Ya nggak sih? Pada waktu kita misalnya nih ada temen yang pindah ke kota lain. Sebenarnya selama ini kita merasa ya biasa aja, nggak terlalu deket. Tapi kok kita sedih ya? Kayak ada yang terhilang ya. Kita lihat misalnya tempat yang sama yang biasanya kita itu ketemu dia, kok ada sesuatu yang berubah dan kita kehilangan, kita sedih. Nah, informasi perasaan itu tadi, sedih, kehilangan, itu memberikan kita informasi bahwa kemungkinan teman itu bukan hanya sekedar teman biasa, tapi meninggalkan kesan di dalam diri kita. Nah, setelah informasi itu kita dapatkan, kita mau ngapain dengan hal itu? Apa kita mau follow up, kita mau menghubungi dia, kita mau tetap menjalin relasi walaupun jauh gitu kan, tetap berteman baik, atau misalnya nih pada waktu kita mau presentasi terus kita grogi banget. Nah, perasaan grogi itu kan memberikan informasi kepada kita bahwa ada kemungkinan kita itu khawatir orang lain itu misalnya khawatir dengan penilaian orang lain misalnya gitu. Nah, jadi sebenarnya perasaan itu netral, emosi-emosi itu netral, tergantung kita mau pakai itu sebagai, jadi dia memberikan informasi kepada kita, tindak lanjutnya itu terserah kita, keputusan kita mau ngapain dengan informasi itu gitu. Kayak kita takut anjing deh, kita ketemu di jalan, kita takut, perasaan takut itu memberikan informasi ke kita, ada bahaya. Nah, terus kita bisa memutuskan berdasarkan informasi itu, kita mau menghadapi ketakutan kita atau kita mau menghindarinya gitu sih. Jadi seperti papan-papan petunjuk emosi-emosi itu, kalau kita buang-buangin papan-papan petunjuk jalan, ya kita bisa tersesat dong.
Nah, makanya kadang-kadang hati kita itu tersesat kalau kita buang-buangin emosi-emosi yang sulit yang kita nggak mau gitu. Akhirnya kita, ya hati kita tersesat. Misalnya kita nggak tahu kenapa kok tiba-tiba kita marah, meledak, atau kita tuh tiba-tiba jatuh dalam lembah depresi tanpa kita tahu. Ya walaupun penyebabnya pasti beragam ya, tapi salah satunya kalau kita udah aware sebenarnya dengan perasaan-perasaan kita, akan lebih mudah tuh mengurai kenapa ya, misalnya gitu, ada apa sih gitu. Kita nggak tiba-tiba lost, ada kejadian pemicu kecil yang kita, ini hal kecil tapi kok memicu aku sampai meledak banget, misalnya kayak gitu. Dan kita tuh kayak tersesat karena kita nggak pernah mempedulikan petunjuk-petunjuk emosi itu gitu, karena kita nggak mau melihatnya gitu sih. Jadi ya bukan hanya berguna bagi kita juga emosi ini, tapi juga sebagai informasi buat orang lain. Kayak yang tadi aku sempat bilang di awal tuh San, pada waktu kita nggak menunjukkan ke orang lain, kalau kita lagi sedih, orang lain nggak akan bisa mendekati kita, menghibur misalnya gitu. Jadi kesedihan itu memberikan kesempatan bagi penghiburan. Dan rasa bersalah, iya kan, itu memberi ruang bagi orang lain untuk memberikan pengampunan. Jadi emosi-emosi itu ada di situ, bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk orang lain di sekitar kita, gitu. Itu sih. Victor Gunadi mengatakan hati yang tersesat. Aku tersesat di hatimu, Mas. Iya, suami saya itu. Ya, jadi memang ini sangat menarik ya. Tadi Anita sempat katakan move in dulu. Jangan move on dulu, kita memang masih move in dulu. Kemudian yang kedua, ketika kita move in, kita sadar, kita terima, dan justru kita manfaatkan emosi-emosi itu, karena emosi itu sebenarnya hanya memberikan informasi, seperti itu ya, Ania. Nah, tapi kalau misalnya, mungkin teman-teman, sebelum saya bertanya ya, mungkin teman-teman kalau misalnya punya pertanyaan, silahkan diketikkan di kolom komen, terus nanti kita boleh sama-sama tanya ke Anita gitu ya. Nah, iya, kalau saya nggak bisa jawab, Susan bisa. Nah, tapi kalau misalnya memang kita lagi galau nih, kan tadi Anita bilang bisa kita self-talk dengan diri kita, enggak, kamu harus positif, kamu nggak boleh kayak gitu, kamu harus semangat. Nah, bisa juga dari orang lain, dan kan hari ini kan kita udah belajar nih. Nah, kalau misalnya pas kita lagi pengen curhat, terus ketemu dengan orang yang seperti itu, nah, apa yang harus kita lakukan gitu? Apakah kita harus jelasin atau gimana? Ya, kalau misalnya itu sangat mengganggu, saya tidak sarankan untuk curhat ke dia lagi sih ya. Mendingan kita benar-benar. Karena ya kalau misalnya kita berteman dekat dengan dia, sebenarnya kita bisa katakan dengan jujur ya, bahwa saya itu sebenarnya butuh kamu mendengarkan dan kamu menemani saya gitu. Tolong jangan suruh saya semangat-semangat dulu ya, saya nggak bisa. Nanti pada waktunya saya akan kembali lagi kok, bersemangat misalnya gitu ya. Atau ada waktunya lah gitu, saya akan lebih bersemangat misalnya gitu. Ya kita bisa jujur mengatakan kalau orang itu memang orang yang dekat dengan kita ya gitu, bahwa kita nggak nyaman dengan caranya dia menghibur, kita maunya seperti apa. Saya mau ditemenin, saya mau kamu ngomong aja kayak gini misalnya gitu ya, itu boleh sih, nggak apa-apa. Atau kamu mendengarkan aja aku cerita, aku nggak siap dihibur-hibur misalnya gitu. Itu sih jujur aja mengatakan, dan itu kan sehat ya, jadi orang itu tahu, kita pun lega gitu loh, kita mengatakan perasaan kita yang sebenarnya gitu. Jadi lebih bagus kita sampaikan aja, aku nggak terlalu suka dengan kata-katamu yang seperti ini, dan mungkin kita ajarin dia ya gimana cara menghibur yang jauh lebih baik lah daripada suruh kita cepat-cepat bangkit gitu ya. Iya, jadi apa yang kita inginkan lah, walaupun mungkin kita juga nggak tahu cara menghibur yang baik gimana, tapi at least pada waktu itu kita ingin dia seperti apa sih ke kita gitu. Nah, kalau misalnya kita udah berkali-kali dan ternyata dia orangnya tetap seperti itu, ya
kita tinggalkan. Atau gimana? Iya, kalau saya sih kan teman kita kan nggak cuma satu ya. Jadi kita curhatlah ke teman yang lain gitu, yang bisa lebih mengakomodir kebutuhan kita gitu pada waktu itu. Kan kadang-kadang itu ada koneksi saya oke. Ya, saya kedengaran suara Moan. Ada Cuma mungkin masalah-masalah. gambarnya. Oke, Cuma udah ya, udah. San. Ya, udah. Ini ada pertanyaan tapi dari diri saya sendiri, sedangkan saya nggak pegang handphone. Pasti Ada itu pertanyaan suamimu. nih. Oke. Kapan kita tahu bahwa move in sudah harus selesai? Karena kan nggak baik juga ya kita berkanjeng dalam kesedihan. Nah, kapan kita tahu tuh move in itu udah selesai dan kita next step gitu? Kapan ya? Sebenarnya move in pun akan sangat melelahkan kalau kalau kita itu terus-menerus berkubang di dalamnya gitu ya. Betul gitu. Itu justru akan sangat melelahkan kalau kita terus di dalam situ tenggelam gitu ya. Nah, itu justru bukan move in yang sehat tuh. Nah, nanti topik lain ya, mau move in yang sehat seperti apa sih gitu. Tapi ya yang pasti kalau terlalu berlarut-larut itu nggak sehat. Nah, kita sebenarnya bisa tahu pada waktu kita udah capek banget dengan terus-menerus melihat ke dalam diri, kayak kita itu terus-menerus menggali gitu loh. Jadi menggali terus poinnya mau dibawa kemana sih penemuan ini gitu. Kalau kita terobsesi terus menggali tanpa kita melakukan action terhadap hasil galian kita yang kita dapatkan itu, nah itu jadinya nggak sehat gitu. Jadi sebenarnya pada waktu kita move in, kita dapat sesuatu, kita bisa melakukan sesuatu tuh action gitu. Misalnya kita cerita ke orang penemuan kita, atau kita tulis untuk diri kita sendiri. Terus dari situ kita merefleksikan, oh iya ya ternyata aku merasakan hal ini. Kita jujur ke orang, aku merasakan hal ini nih pada waktu aku kehilangan orang tersebut misalnya. Nah, kita juga bisa bawa kepada Tuhan pastinya gitu. Kita katakan kepada Tuhan dengan jujur, Tuhan aku ternyata merasakan ini. Dan bahkan pada waktu kita move in akan sangat baik kalau kita melibatkan Tuhan juga gitu. Pada waktu kita search ke dalam, mencari ke dalam move in itu akan sangat baik kalau kita melibatkan Tuhan juga gitu. Untuk Tuhan selidiki aku, Tuhan beritahukan kepadaku apa sih yang sebenarnya aku rasakan, apa yang sebenarnya hatiku alami gitu. Dan bagaimana aku harus menyikapinya gitu. Kalau kita bingung, ya kita mencari mentor atau rekan seiman yang kita bisa ajak diskusi. Aku menemukan ini nih di dalam diriku misalnya gitu ya. Apa yang bisa aku lakukan ya misalnya gitu. Jadi kita menindaklanjuti hasil galian kita ke dalam diri itu, nggak hanya terus menggali tanpa melakukan apa-apa terhadap hasil galian itu gitu. Iya. Dan kan masing-masing orang juga punya waktu-waktu yang berbeda ya. Mungkin ada orang yang kayak 1-2 hari aja mungkin dia udah dapet, dan mungkin ada orang yang perlu waktu lebih lama. Tapi tadi yang Anita bilang saya setuju banget sih. Roh Kudus sendiri yang jauh lebih mengerti diri kita dibandingkan kita sendiri, dan karena itu kita mesti mengandalkan Tuhan dan tanya Tuhan gitu ya. Amin. Iya. Nah, kalau misalnya orang yang toxic positivity, dia selalu ngomong ke diri sendiri ataupun ke orang lain, harus tetap semangat, harus terus bersukacita gitu. Nah, apakah bisa sebenarnya dia sendiri takut dengan emosi negatif itu? Dia kayak merasa kalau merasakan negatif, emosi yang negatif itu justru kayak mungkin sesuatu yang besar akan terjadi sehingga dia lebih menghindari. Bisa nggak kayak gitu? Jadi itu kayak mekanisme pertahanan dirinya gitu. Bisa nggak seperti itu? Iya, bisa juga. Jadi akhirnya dia, kebanyakan orang yang toxic positivity terhadap dirinya sendiri, dia self-talk untuk segera move on, harus terus positif diri saya. Kebanyakan dia juga jadinya sulit untuk berempati
kepada orang lain gitu. Dia sulit untuk menunggu orang lain itu move on. Sulit untuk apa ya? Pengennya juga tergesa-gesa cepetan narik orang lain keluar dari emosi negatifnya gitu. Jadi akan seperti itu memang. Kan Roma 12 ayat 15 padahal bilang bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis gitu. Nah, orang yang tidak bisa menangis bersama dengan dirinya menangis gitu ya, dia juga sulit tuh untuk menangis bersama dengan orang lain yang sedang menangis karena dia sendiri tidak mengizinkan dirinya menangis gitu. Padahal ya it's okay to be not okay gitu ya. Betul. Dan kalau nggak salah ada satu film Korea yang lagi baru selesai atau gimana ya, yang judulnya itu It's Okay to Be Not Okay. Dan ada satu buku juga ya kalau nggak salah ya. Itu tulisan yang sangat bagus sekali. Judulnya itu juga ya kalau nggak salah ya, It's Okay to Be Not Okay. Yang kecil itu ya, It's Okay. Kayaknya It's Okay Not to Be Okay. Ya. It's Okay kayaknya Not to gitu Be ya Okay. Judulnya. Saya juga agak-agak lupa sih. Kayaknya itu. Jadi memang segala perasaan kita sebenarnya itu netral pada dasarnya. Karena dia hanya berikan informasi dan bisa kita manfaatkan seperti yang tadi Anita bilang, seperti itu ya. Nah, teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya, silahkan diketikkan di kolom komentar. Tadi suami saya bilang, kalau suami yang gitu masa ditinggalkan? Itu tuh bikin saya pengen ketawa. Pas jawab, iya nanti saya mungkin. Edukasi dulu. Nggak mungkin ditinggalkan ya. Tapi ya itu sih ya, San, kita dengan orang yang terdekat, kita mau jujur itu tadi gitu. Jujur dan perlahan-lahan mengatakan apa sih yang kita butuhkan pada waktu kita sedang mengalami hal-hal tertentu gitu. Itu sih. Nah, kadang kan kita juga butuh tuh sebenarnya orang yang memotivasi, yang menyemangati kita, misalnya gitu ya. Asal ya nggak berlebihan, kita lagi terpuruk banget terus tergesa-gesa harus selalu segera harus bangkit dan kita nggak boleh menangis misalnya gitu. Jadi kadang-kadang ada season tertentu kita butuh supporter atau orang yang bisa support kita untuk kayak begini nih, menangis bersama. Kita juga ada season tertentu butuh orang yang dalam tanda kutip kayak marahin kita gitu. Ayo, udah cukup, sekarang action misalnya gitu ya. Jadi pada waktu kita discern, kita peka dengan kebutuhan kita, perasaan-perasaan kita juga sebenarnya peka dengan kebutuhan kita. Nah, akhirnya kita juga akan bisa tuh mencari orang yang tepat pada musim yang tepat dalam hidup kita gitu. Mentor seperti apa atau rekan seiman seperti apa gitu. Dan tentunya kita juga perlu ya dengan pasangan kita jujur ya pada waktu itu kita sedang butuh dukungan yang seperti apa gitu. Tapi bisa ada kemungkinan kayak gini sih, kayak cowok itu rasanya lebih cepat untuk udahlah nggak usah dipikirin, cari solusinya aja. Kan kayaknya rata-rata, nggak semua ya teman-teman ya, tapi mungkin rata-rata cowok apakah lebih banyak yang seperti itu ya dibandingkan cewek ya? Kemungkinan ya, yang kemungkinan memang lebih banyak yang seperti itu ya, solution fokus gitu ya, memberikan solusi, maunya tuh cepet gini jalan keluarnya misalnya gitu. Ya, satu sisi tentu itu bermanfaat memberikan sudut pandang yang berbeda dengan yang mungkin kita bisa pikirkan. Tapi kalau tergesa-gesa, terlalu cepat, padahal itu bukan yang dibutuhkan oleh pasangan, nah itu tuh yang akhirnya jadi kurang efektif gitu. Tapi kalau diberikan pada waktu saat yang tepat, tentu itu akan menolong kita juga gitu. Karena kan kita juga ada saatnya butuh jalan keluar gitu sih. Kalau menurut saya ya itu. Kalau sebenarnya Susan gimana, San? Jadi kalau sebenarnya mungkin solusi itu perlu, tapi kalau langsung diberikan di awal itu rasanya enggak memvalidasi
perasaan-perasaan kita, kayak merasa kok cuman dikasih solusi padahal kan pengennya dimengerti gitu ya. Iya. Dan Iya, jadi ya betul. dan mungkin bukan hanya karena wanita hanya ingin dimengerti, tapi sebenarnya para pria juga pengen dimengerti. Hanya saja mungkin karena konsep-konsep yang tadi itu ya, bahwa hidup itu harus selalu positif, sukacita, akhirnya ya perasaan-perasaan ini seperti yang tadi Anita bilang, akhirnya tertekan seperti itu dan nggak bisa muncul. Iya. Dan entah kita pria atau wanita, kalau seringkali kita nggak boleh mengungkapkan perasaan-perasaan kita, ya kita memang akan punya kecenderungan seperti itu sih. Jadi fokusnya ya udah nih cepet jalan keluarnya gimana, atau cepetan keluar dari perasaan ini misalnya. Selain itu dengan solusi atau dengan mengabaikan tadi ya gitu. Jadi ya kadang-kadang kan kita pada waktu kecil aja misalnya nih contoh, nggak boleh nangis, ayo mesti kuat, nggak usah begini nggak. Nah ada kan anak cowok lebih sering ya mengalami hal-hal seperti itu misalnya. Jadi ya mungkin salah satunya, walaupun ada banyak faktor, tapi mungkin salah satunya karena itu gitu. Itu sih. Nah memang betul Susan bilang, kita kan ingin orang lain itu memahami kita ya. Pada waktu sebenarnya kita itu merasa dipahami, merasa dimengerti, kita nggak merasa sendirian lagi, itu sebagian beban kita itu sudah terangkat gitu. Sebagian besar beban kita ya nggak, karena kita tahu ada orang lain yang turut mengerti nih, ada orang lain yang turut memahami perasaan-perasaanku yang aku alami ini, aku nggak sendirian gitu. Jadi sebenarnya itu sangat penting sih, ketika udah orang itu ngerasa dipahami, nah baru kita mungkin bersama-sama dengan dia cari ada hal-hal yang dia bisa lakukan, kita brainstorming bareng. Nah itu tuh nggak apa-apa, itu sehat gitu. Tapi awalnya tentu kita pengen menunjukkan kepada dia bahwa kita mendengarkan dia, kita peduli kepada dia, bahwa kondisinya dia itu memang berat dan nggak bisa orang disuruh langsung kuat gitu. Kita mengerti kondisinya dia sulit, kita mau menemani dia. Nah itu tuh sangat berarti tuh gitu. Karena kalau diingat-ingat Tuhan Yesus waktu Lazarus meninggal, dan ketika dia lihat Maria, hatinya itu juga tersentuh gitu ya, dan dikatakan dia terharu dan menangis juga seperti itu. Jadi sebenarnya dia menangis kan bersama dengan mereka yang sedang berduka itu gitu. Dan Tuhan Yesus nggak katakan Maria nggak boleh menangis, harus bersuka cita, nggak seperti itu juga ternyata ya. Betul sekali. Nah ini ada satu dari Vito, dia minta coba kasih contoh dong Kak, ucapan apa yang harus kita ucapkan kepada orang yang lagi sedih. Oke, pada waktu sedihnya karena apa ya, misalnya dia cerita dia sedih karena dia baru bertengkar nih dengan pacarnya misalnya gitu ya. Kita nggak buru-buru mengatakan ya udahlah kamu tuh ngalah aja, kamu kan yang lebih ngerti, kamu kan yang lebih dewasa dari dia misalnya, cepet-cepet kayak begitu ya. Atau misalnya ya udahlah nanti bertengkar juga bakalan reda-reda sendiri kok gitu kan. Kita kan menggampangkan perasaannya dia gitu loh, yang pada waktu itu dia lagi merasa sangat galau gitu. Nah kita mau katakan misalnya kepada dia, kita mau rangkum tuh ceritanya, misalnya dia cerita panjang lebar, ini bisa satu sesi sendiri sih. Tapi kita bisa merangkum apa sih yang sebenarnya teman kita itu ceritakan misalnya. Terus kita refleksikan, katakan kembali kepada dia. Misalnya kita ngomong perasaannya dia ya, kita kenali. Misalnya kayaknya kamu kecewa banget ya sama pacarmu karena kayaknya dia nggak bisa memahami kamu ya, misalnya gitu. Ini dia udah cerita panjang lebar ya, aku gini dan sebagainya. Nah kita rangkum dan kita tangkap perasaan-perasaan yang dia munculkan dengan kata-kata kita sendiri, atau ada perasaan yang dia katakan, nah kita munculkan gitu. Nah itu akan menolong untuk praktisnya ya, untuk membuat dia merasa kita itu mendengarkan, memperhatikan dia, dan kita peduli sama dia gitu. Jadi misalnya seperti itu tadi sih gitu, kayaknya kamu kecewa ya karena
karena pacar kamu nggak mau mengerti kondisi kamu atau apa misalnya gitu. Jadi kita ngomong seperti itu. Wah pasti nggak mudah ya. Kalau ya hal-hal seperti itu gitu. Dan mungkin Susan mau menambahkan. Dan bahkan mungkin saya kepikiran kalau misalnya ternyata di dalam ceritanya yang ternyata dia yang salah gitu ya. Mungkin kita juga jangan cepat-cepat, kamu sih yang salah, gara-gara kamu ngomong kayak gini. Nah mungkin itu juga temannya jadi merasa udah salah terus tambah salah lagi gitu ya. Mungkin kita hold itu dulu kali ya, sampai dia udah lebih siap untuk dikasih sudut pandang seperti itu ya. Betul. Dan lebih bagus lagi kalau dia sendiri tuh yang menemukan, iya ya, kayaknya aku yang salah misalnya gitu. Benar. Karena itu jauh lebih baik daripada benar. Walaupun kita tahu dia salah, tapi bukan berarti kita harus ngomong di saat itu juga, harus cari waktu yang tepat juga gitu ya. Iya, dengan cara. Ini ada pertanyaan dari Stefani. Gimana kalau kita mau cerita nih ke si A, ternyata jadi si A yang curcol, kalau dia juga tertekan. Wah, nih saling curhat nih. Kita nggak jadi cerita, kita juga nggak ready untuk berempati. Bagaimana menghadapi situasi seperti ini? Iya. Untuk empati, karena kondisi kita tuh pengennya kita yang lagi pengen cerita, kita yang lagi pengen didengerin gitu kan. Jadi ya sebenarnya ya yang bisa kita lakukan kalau kita nggak siap, ya kita bisa memutuskan sih. Kalau kita emang bener-bener nggak bisa, ya kita katakan misalnya, boleh nggak ya nanti lain waktu lagi kita bahas tentang hal itu. Misalnya aku lagi juga nggak sanggup mikir sih gitu. Setelah kita ngomong ke dia ya, misalnya berat juga ya pergumulan yang kamu alami, ternyata nggak cuman aku ya yang mengalami hal seperti ini. Terus kita ngomong, nanti kita lanjutin lagi ya lain waktu, soalnya aku lagi juga nggak bisa mikir nih gitu, aku juga nggak siap gitu. Nah berarti kan kita juga tahu ya, teman kita itu dalam kondisi yang mungkin nggak siap juga untuk berempati ke kita, dia juga butuh tempat curhat. Nah, ya kita jangan lanjutkan curhat dulu deh ke dia. Kita bilang seperti itu supaya kita kasih kesempatan ke dia untuk lain waktu dia bisa cerita lagi ke kita. Pada waktu kita sudah lebih siap, lain waktu kita tanya, gimana kabar kamu? Yang kapan hari kamu cerita ke aku itu gimana kelanjutannya? Misalnya, sorry ya, waktu itu aku juga lagi empet banget gak bisa mikir, sorry ya, misalnya gitu. Nah kita bisa tuh cari orang lain pada waktu itu, dia nggak bisa kita ternyata nggak bisa cerita ke dia nggak siap untuk mendengarkan. Nah kita bisa cari orang lain. Jadi kita nggak perlu juga terpaksa terjebak dalam kondisi itu gitu sih. Atau mungkin bisa diajakin, aku pengen curhat, kamu pengen curhat, ya udah kita ke sesusan aja, kamu sesi 1, aku sesi 2 gitu ya. Bisa banget. Terus Vito ngomong, wah bisa jadian sama teman curhat. Nah sebenarnya orang yang paling pengen kita jadikan teman atau pasangan hidup mungkin adalah orang-orang yang sangat mudah mengerti, sangat mudah empati, karena ya kita pengen kan berada dengan orang-orang seperti itu. Jadi Vito, kalau kamu mau jadian sama teman curhat, boleh-boleh aja. Tapi pikirkan banyak faktor-faktor yang lain juga gitu ya. Iya, perlu. Gitu. Wah, An, terima kasih hari ini sudah bergabung bersama kami. Banyak pertanyaan yang menarik dengan tema yang sangat menarik juga. Dan kalau kita mau bahas ini panjang, nah itu begitu banyak yang masih bisa kita bahas sebenarnya ya. Tapi waktu tidak mengizinkan karena kan live Instagram hanya 1 jam. Nah, sebelum kita tutup, boleh nggak Anita kasih closing statement bagi kita semua? Iya, penting buat kita untuk punya keberanian jujur dengan diri kita, apa sih yang kita rasakan, jujur kepada Tuhan, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan. Bahkan ketika kita punya emosi-emosi negatif kepada Tuhan ya, Tuhan nggak apa-apa. Yesus pada waktu mau disalibkan, dia berdoa di Taman Getsemani dengan jujur berkata kepada
murid-muridnya yang menemaninya pada waktu itu, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Jadi Yesus jujur kepada sesama, pada muridnya. Dan kemudian Yesus jujur kepada Bapaknya dengan berkata, "Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Ya, jujur kepada diri sendiri, kita kemudian bisa jujur kepada Bapa kita bisa ngomong sejujur-jujurnya apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, walaupun perasaan-perasaan negatif itu kadang kepada Tuhan juga gitu. At the end, pada akhirnya kita juga bisa jujur kepada sesama kita yang dekat, yang kita bisa percaya untuk berbagi perasaan kita gitu. Nantinya kita akan jadi penolong buat orang lain yang lebih efektif juga tuh. Kita akan bisa memahami orang lain, kita bisa bersukacita dengan orang yang bersukacita dan menangis bersama dengan orang yang menangis gitu. Dibandingkan kita terus-menerus memaksa diri menutupi apa yang kita rasakan dengan hal yang kelihatannya positif, padahal itu justru akan melukai kita dan potensial sekali kita melukai orang lain gitu. Iya. Jadi pada akhirnya juga kita bisa hidup lebih otentik dan lebih seimbang. Betul. Lebih jujur dengan perasaan diri dan berelasi dengan lebih baik dengan orang lain. Iya, walaupun saya harus akui itu tidak mudah ya, gitu. Ya. Dan kita masih sama-sama tetap berjuang untuk mencapai itu. Semangat. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Susan. Terima kasih Teh Anita. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah join selama lebih kurang 1 jam ini bersama IG Live PPAW. Semoga apa yang disampaikan hari ini itu benar-benar membongkar konsep-konsep kita yang lama tentang positif yang harus selalu positif, karena hidup itu tidak selalu positif dan kita harus move in dulu supaya kita bisa move on, terima apa yang menjadi bagian perasaan kita dan manfaatkan itu menjadi sesuatu yang bertumbuh menjadi satu bagian dari pertumbuhan hidup kita. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman. Terima kasih Teh Anita. Ya, kita akan berjumpa kembali dalam IG Live PPAW minggu depan, tentu saja dengan narasumber lain yang tidak kalah menarik. Sampai jumpa. Dadah. Dah.